Kita lanjutkan lagi latihan kita. Di sini kita akan latihan membuat login ya, membuat login di konsul ya, login. Nah, ini kode untuk konsep prosedural. Jadi kita ketik, ini latihan tadi, boleh kita tutup penjualannya, ini boleh kita komentari. Oke, seperti ini. Sip. Oke, jadi kita buat dulu print. Ini cuma pernak-pernik saja. Kemudian kita pakai stdout. Ingat stdout ngetiknya pakai otomatis ya. Stdout. Kok tidak muncul dia? Saya lupa. Stdout betul. Stdout. Kayaknya saya mesti import dulu di atas. Jadi saya import dulu. Importnya adalah dar.io. Oke, nah di sini baru kita gunakan stdout. Ini dia udah muncul. Titik right input username. Oke. Kemudian kita buat variabel username titik toString seperti ini. Lalu kita lakukan yang sama untuk stdout input password. Kemudian ini juga sama. Lalu berikutnya kita lihat di latihan ya. Langsung kita buat if ya. Jika username sama dengan admin dan password sama dengan rahasia, maka print tampilkan login berhasil. Selamat datang username. Oke, seperti ini. Else print login gagal. Oke. Jadi kalau kita jalankan harusnya muncul. Oke, masukkan username-nya admin, passwordnya rahasia, nanti muncul login berhasil, selamat datang admin. Nah, kode ini akan kita pindahkan ke dalam kelas yang namanya login ya. Jadi kondisi if ini kita pindahin nih, bukan di sini lagi. Oke, berarti saya buat kelas baru, di lib klik kanan, pilih create dark class, ini namanya login, L-nya huruf besar. Nah, ini nih pada saat membuat kelas, oke, di sini kita bisa saja buat metode langsung, misalnya string atau void boleh, void validasi user ya, kemudian string username, kemudian string password. Nah, kemudian kodenya kita cut, yang ini kita cut, kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi tipenya void ya. Kalau void kita bisa print, tapi kalau tipenya string kita tidak bisa print di sini. Dia error seperti ini. Oke, ini sudah. Tinggal kita gunakan kelasnya. Jadi kita buat dulu objeknya. Login, jangan lupa ketik otomatis ya. Login ketik otomatis. L sama dengan new login. Nih. Kemudian L titik validasi user, baru kita masukkan username yang berasal dari readline dan password yang berasal juga dari readline. Oke, saya coba jalankan. Kemudian saya input usernya admin, passwordnya rahasia. Muncul tulisan login berhasil. Jadi di latihan kedua ini kita memindahkan logika program ya, validasi user ini kita anggap logika program itu ke dalam sebuah kelas yang namanya login ya. Di kelas ini kita buat metode namanya validasi user. Fungsinya adalah untuk memvalidasi benar dak user ini sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah usernya admin, passwordnya rahasia gitu. Nah, validasi user ini sebenarnya tergantung si pembuat kelas. Boleh saja dia void, berarti langsung ditampilkan di sini. Atau boleh saja dia return, ya, return misalnya string atau boolean misalnya, itu boleh saja.
Jadi nanti kode login itu semuanya di sini nih. Kode login itu bukan sesederhana ini ya. Tapi kalau login yang sebenarnya, misalnya dia harus melakukan query ke database dulu, ngecek di database ada ndak yang username-nya admin, passwordnya rahasia gitu. Nah, tapi di sini kita buat yang simple dulu. Jadi ini sebenarnya nanti bisa juga kita buatkan dia jadi sebuah kelas. Jadi misalnya di sini saya buat satu lagi void, namanya adalah tampil atau show login. Oke, seperti ini. Kita buat namanya show login. Nah, ini tinggal kita cut nih. Kita cut, kita pindahkan dia ke sini. Nah, karena username dan password ini berhubungan, ya, username dan password berhubungan, maka tinggal kita buat saja di sini. Kita jadikan atribut string username sama dengan 0, kemudian string password sama dengan 0. Ini dia error karena belum ada impor. Kita impor dulu di atas, impor dart.io. Oke. Nah, udah nih, ini kita buang stringnya. Jadi dia pakai username yang di sini ya. Ini juga. Nah, ini juga sama. Ini tidak perlu ada parameter. Jadi validasi usernya kita kosongin. Sehingga untuk menggunakannya, oke, sini pertama l.show login dulu, ya kan? Kenapa show login dulu? Karena show login ini untuk menampilkan printnya ini, ya. Setelah show login baru kita l.validasi user. Nah, di show login kan orang kan input user sama password. Nah, di validasi user baru dicek user dan passwordnya itu benar enggak gitu. Oke, jadi coba kita jalankan. Kita isi, harusnya muncul admin, misalnya passwordnya admin, ini pasti gagal. Oke, kalau kita jalankan lagi admin rahasia, loginnya berhasil. Nah, dengan cara seperti ini kita mau buat login 3 kali, ini tinggal di copy saja, pastekan. Ini berarti muncul 3 kali nih form loginnya. Oke, kita isi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, jadi kita tidak perlu ngetikkan kode yang sama berulang-ulang. Kenapa? Karena kodenya sudah kita kelompokkan di metode namanya show login, ya. Jadi tinggal dipanggil saja metodenya, nanti otomatis semua kode yang ada dalam metodenya akan dieksekusi. Seperti itu. Oke, silakan dicoba. Untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.